Amaliyah baik dan amaliyah buruk itu harus betul-betul kita sikapi dengan sangat-sangat serius, karena di hadapan Allah kedua-duanya ini betul-betul diperhitungkan. Kita tidak boleh menganggap remeh amalan kebaikan sekecil apapun, sebaliknya juga kita tidak boleh menganggap remeh amal perbuatan dosa yang sekecil apapun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat penyimak kajian kitab Riyadhus Shalihin Aula Yatim Center Al-Firos Situbondo maupun yang berada di manapun yang menyimak kajian ini, rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang sedemikian pendek tetapi sangat-sangat menjadi fundamental di dalam kita beramal hati, beramal lisan maupun beramal perbuatan. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita meningkatkan. Hadis ini sengaja dinukilkan di sini oleh Al-Imam An-Nawawi dalam rangka kita meningkatkan konstelasi atau kualitas kemujahadahan kita, bahwa amaliyah baik dan amaliyah buruk itu harus betul-betul kita sikapi dengan sangat-sangat serius, karena di hadapan Allah kedua-duanya ini betul-betul diperhitungkan. Kita tidak boleh menganggap remeh amalan kebaikan sekecil apapun, sebaliknya juga kita tidak boleh menganggap remeh amal perbuatan dosa yang sekecil apapun, karena semuanya tercatat dengan valid di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kedua-duanya potensinya sama, menggelincirkan kita ke neraka sedemikian mudah, karena dinyatakan neraka lebih dekat dari tali sandal kita, dan sebaliknya surga itu juga sangat dekat dan sangat mudah, ya, karena diibaratkan lebih dekat dari tali sandal kita. Demikian untuk hadis yang ke-105 atau hadis ke-11 ini, mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita. Ternyata tidak nyangka ya, yang seremeh itu bisa menjadikan sebab dari perkara yang sangat besar dan menentukan di akhirat kelak. Apakah itu terjerumus ke dalam neraka, apakah itu naik ke dalam surga, semuanya bisa dari amalan kecil yang tidak kita sangka-sangka. Mudah-mudahan Allah membimbing kita selalu. Monggo, ada sesuatu? Umpamanya kita punya kesayangan burung, kelupaan sampai mati, atau burung, tahu oleh keponakan nanti sembelih. Mohon petunjuk. Masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang masalah tadi ada permisalan kucing yang memang sengaja dihukum, disiksa, kemudian tidak diberi makan dan mati. Itu kan memang kesengajaan. Tapi kalau misalnya tidak atas dasar kesengajaan, insya Allah lah tidak sedemikian. Tetapi saya sangat-sangat memang ya, satu, tidak waris untuk ingon-ingon itu. Kedua, saya juga berpemahaman seperti itu, Pak. Kalau saya harus ngurung burung meskipun itu tidak kasih makan, tapi kan terus membelenggu kebebasannya, membelenggu pergaulan dia di alam, bagaimana dia berinteraksi dengan lawan jenisnya, dengan teman-temannya. Itu kadang-kadang saya juga merasa tidak tego gitu. Sehingga kalau saya, misalnya saya pribadi ini, misalkan kalau saya mau melihara burung itu
konsepnya ya sarang sangkar yang luas gitu, yang di situ kita kasih kata replika pohon-pohon, dan situ kita lepas burung yang tidak hanya 1-2 tetapi satu koloni. Misalkan burung perkutut kayak di Pak Jirbo itu banyak, merpati banyak, tapi dalam satu kurungan, terus dijamin dipakani begitu. Terus saya tadi malam juga mikir gitu, Pak. Saya itu kemarin ada burung prit itu tiba-tiba cindil itu ada di depan teras. Saya urus anak-anak, ternyata katanya dapat dari depan sana, di sarang-sarang yang sudah jatuh. Kemudian ini kalau ditaruh di teras kan dimakan kucing, saya amankan. Saya kasih pentol itu, Pak. Nah ini kalau sampai besar, ini kan masih kemedom itu, bulunya masih kayak dom-dom itu. Ini kalau sampai besar, ini habis berapa makanan, habis berapa waktu, habis berapa energi, karena harus meloloh satu persatu. Saya terus bayangkan, ini kita hanya 5 ekor burung kecil-kecil. Nah Allah itu memberi makan makhluk sealam semesta itu. Terus saya kemarin ingat, pernah Nabi Sulaiman alaihissalam itu pernah sok gemaya ke semugih gitu, ingin memberikan makanan berapa hari itu kepada seluruh makhlukmu gitu. Ya tidak sanggup lah, mana makhluk yang seluruh di laut, seluruh di udara, seluruh di bumi, kan tidak sanggup gitu. Dan dari situ saya Masya Allah, ini wis gini aja, ini dikasih makan yang penting tidak mati, sambil nanti ditaruh di luar, kalau sudah bisa terbang biar induknya biar terbang lagi. Jadi untuk murung itu ya memang seluruh isi alam ini memang untuk manusia, mau di sembelih, mau di apa, kan memang ada aturannya, mau dipiara dan seterusnya. Tapi kalau bisa memeliharanya tetap memberikan satu ruang kebebasan tuh. Kalau hanya burung satu til dikurung ning kurungan, itu meskipun dikasih makan, ya Allah alam lah bagaimana hukumnya itu. Kalau saya memaknai ini kan mengerangkeng kebebasannya, mengerangkeng dia berkebutuhan terhadap lawan jenisnya. Ini kalau saya enggak dalam mazhab yang itu. Kalaupun ngingu burung, ngingu apa ya, satu koloni begitu yang banyak gitu, sehingga mereka dan tempatnya yang luas. Nah, sekarang ada kan itu satu kapling atau 1 hektar itu memang dikurung, di situ dilepas burung aneka macam piaraan di situ. Nah, ini kayaknya yang lebih berberi kehewanan nih, seperti itu ya. Ada yang pernah viral ya, pernah Ustadz Adi Hidayat masuk dengan tamu-tamu dari Timur Tengah itu, disamperin burung-burungnya nyamperin Pak, masuk mencelok di tangan, mencelok di itu. Nah, itu seperti ini insya Allah. Nah, khawatirnya kalau dikurung itu kemudian ada lolaline Pak. Lolaline kita ngasih makan terus sampai jadilan mati nih. Ini kita tidak berniat membunuh, tidak berniat menyiksa, tetapi karena kita sudah ngurung, sudah melakukan kelalaian, ya biasanya juga ada sanksinya. Wong kita di kendaraan di jalan raya aja kita sudah sangat hati-hati Pak. Kita kan nggak mungkin mau nabrak orang. Tapi karena kelalaian kita, rem kita blong misalkan, itu juga tetap ada sanksi masyarakat maupun sanksi manusiawi, hukum positif maupun hukum di hadapan Allah. Ada prosedur sanksinya, ganti rugi, bayar denda dan lain sebagainya. Itu untuk hukum syari'inya. Jadi sekalian ini untuk para pegiat piaraan begitu. Ya kita harus timbang bagaimana kalau kita bisa menjamin sepenuhnya kesejahteraan dia di dalam sangkar itu, ya insya Allah masih inilah gak apa-apa. Ngingu piara tikus putih banyak itu ada yang banyak sekali ada. Terus kalau piara kucing, ya memang kalau kucing ya afdolnya dilepas saja lah. Kucing itu kalau kucing dikurung itu ya takutnya kita mendapatkan penisbatan dari Nabi tadi. Kalau ada lolaline kita nggak ngasih makan terus mati, ya itu bahaya sekali kalau kucing itu ya. Tapi kalau piara itu ya buat apa sih sebenarnya kalau hanya kucing gitu. Mending kucing dilepas, kalaupun mau ngasih makan. Piara itu ya ayam, ya bebek yang bisa dimakan gitu.
Miara sesuatu yang tidak bisa dimakan. Tidak buat apa, dijual belikan juga tidak boleh, karena itu yang sesuatu yang dimakan haram itu tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang haram itu tidak boleh diperjualbelikan. Maka nggak boleh Pak jual beli kucing, anjing, nggak boleh. Yang boleh jual beli ayam, kambing, gitu kan? Yang untuk termasuk kelinci itu boleh. Kelinci itu bisa dimakan, boleh dimakan. Gitu ya Gom. Mudah-mudahan itu bisa menambah wawasan. Ada Bi? Kamu punya piaraan apa Bi? Enggak ada. Ah bagus. Gitu. Ini berkenaan dengan apa yang dibicarakan tadi, ya puluh macam-macam. Dan kita ini benar-benar memang mudah untuk semacam tadi katakan tergelincir, ya, baik yang baik maupun yang jelek, mungkin banyak yang jelek. Nah, bagaimana dengan petani ini? Kalau seperti membunuh, Tikus. menangkap ya burung karena makan padi, terus tikus itu sampai diracun tapi tidak habis, sehingga sampai tidak panen lah lawan itu. Jadi sekarang ini banyak musim tikus ya, sampai bingung gitu. Nah ini kalau dikaitkan dengan yang tadi itu gimana saja? Apakah tidak selalu dikaitkan dengan niatan kita, dari niat, dari perbuatan dan niatnya. Seperti Impres tadi, ini persis pengalaman saya seminggu lalu di rumah anak saya. Di sarangnya jatuh, ada anaknya itu kecil. Wah ini bingung ini dikembalikan, nggak gitu terus taruh di tembok. Dengan maksud supaya diambil ibunya. Nah dia boleh bisa terbang jatuh ke tanah. Lalu kasih makan dia tidak mau. Saya kembalikan lagi. Saya disuruh kucing, kalau khawatir dimakan kucing, ini persis Goreng. Kasihan itu melihatnya karena Masih ada kan? tidak tahu hilang tahu-tahu. Saya belum bisa terbang. Persis yang di rumah juga bisa. Makan tikus bisa. Nah kalau kucing misalnya kita mencegah sebab kucing nggak berumah harus bangun karena kotorannya dan sebagainya cakar-cakar itu mengusir iya. Mengusir kucing. Dan ini apa ya sering dilakukan termasuk saya kadang-kadang mau di bawahnya mobil itu lalu buang kotoran di situ sehingga kita terpaksa. Iya Pak. Jadi kalau kayak di sawah, di rumah yang memang itu mengganggu dan banyak hal, ada yang menghabiskan. Itu sifatnya itu hama. Kalau untuk tanaman itu hama. Ya kita boleh menghalau. Apalagi di dalam Islam kan ada beberapa binatang yang memang disarankan untuk dibunuh, termasuk halnya tikus, cicak dan sebagainya. Itu burung itu juga senyampang dia sebagai hama, kita boleh mengusir, boleh merangkap dan seterusnya. Kucing pun itu kita boleh, tetapi tidak, kalau yang kucing apa itu kan cukup dihalau, cukup digusah, tidak perlu digepuk dan lain sebagainya, cukup digusah itu. Tapi dalam konteks hama di sawah ya harus dibunuh memang. Tapi kan nggak ada kucing di sawah. Ya burung, mungkin burung itu di sana. Ya, jadi untuk hama, untuk melindungi tanaman-tanaman kita itu boleh kita mengadakan pengusiran maupun pembasmian pastilah. Tapi kalau di rumah kayak seperti itu, kayak kucing ya. Kucing itu sebenarnya kalau tidak kita pakani itu tidak datang, Pak. Nggak kita pakani. Saya praktekkan di Altiros dulu itu sangat banyak kucing, dan di sini ada anak perempuan santri banyak itu waktu itu senang kucing. Dipakani dioperasi dulu banyak. Terus kalau nggak dipakani istilahnya, kalau kesini ya kesini, mau ngambil kesini. Nanti kalau mau masuk ke dalam dapur ya kita gusah. Akhirnya sekarang jarang sekali kucing, kelihatan 1-2, tapi nggak seperti dulu itu sampai mana-mana gitu kucing itu. Ya memang kemudian baunya kemana-mana, apalagi itu kotorannya nggak teratur. Itu jadi batasan-batasan untuk menyikapi hama, menyikapi binatang liar yang tidak kita kehendaki di rumah kita, ya kita usir. Tanpa dengan, kalau yang di rumah apalagi kucing itu tanpa dengan menggebuki dan lain sebagainya. Apalagi sampai masang racun, jangan. Kalau untuk niatnya untuk kucing. Kalau untuk tikus boleh, karena tikus itu jenis binatang yang boleh dibunuh.
Demikian adik-adik ya yang di rumah punya kucing, mari disikapi dengan bijak. Kalau ingin mengusir kucing ingin tidak ada kucing, yaitu jangan dia liar, dia bukan tanggungan kita juga. Jangan diupeni, jangan disiapkan piring apa begitu supaya kita kerasan di situ. Demikian kita akhiri, mudah-mudahan barokah bermanfaat wajah kita kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.